Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Mungkin agak ini juga emang udah disempet-sempetin, namun karena saya ngerasa punya utang buat ngebahas ini, jadi saya sempat-sempatin aja ya, mumpung pasien lagi sepi. Sebenarnya orang kadang bingung kenapa bisa terlambat haid, atau haidnya bisa maju, atau hanya cuma bercak. Kita sebenarnya harus paham dulu apa itu menstruasi. Menstruasi itu sebenarnya adalah peluruhan dinding rahim dan sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma ya. Normalnya terjadi secara siklik dan berulang. Nah, ada beberapa kriteria dari menstruasi itu. Yang pertama adalah menstruasi itu discharge-nya atau bleeding-nya itu emang kelihatan dengan mata ya, nggak perasaan aja. Nah, untuk dikategorikan menstruasi juga harus punya saluran reproduksi yang intak atau utuh, ada perkembangan endometrium yang sesuai dengan usia, ada perkembangan folikel yang baik. Jadi folikel itu mula-mula itu ada banyak, jadi berkembang. Nanti folikel akan ada satu yang dominan, lalu akan mengeluarkan sel telur. Ada rangsang yang cukup juga terkait dengan hormon, biasanya FSH dan LH. FSH itu follicle stimulating hormone dan LH itu luteinizing hormone. Dan ada interaksi antara satu dengan yang lainnya, interaksi yang baik tentunya. Seringkali orang merasa gangguan haid padahal tidak gangguan, atau orang merasa haidnya normal padahal ada gangguan. Makanya kita harus susun dulu nih parameter yang sesuai terkait dari haid ini normal apa enggak. Sebenarnya haid yang normal itu punya frekuensi yang jelas. Frekuensi artinya ketika terjadi suatu haid itu kan dia pakai durasi ya. Jadi frekuensi itu adalah jarak dari haid pertama ke haid pertama berikutnya, jadi di antara dua siklus haid. Durasi tersebut normalnya yang terbaru adalah 24 hingga 38 hari. Kemarin saya pernah jelasin 21 sampai 35 hari soalnya ya. Jadi kali ini 24 ya yang baru normal. Jadi 21 nggak normal lagi, dan 36 itu juga masih dikatakan normal ya. Nah, durasinya sendiri ialah maksimal 8 hari. Jadi misalnya kamu haid tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi maksimal tanggal 9 haid kamu masih ada. Kalau tanggal 10 haid kamu masih ada, berarti itu sudah abnormal. Selanjutnya regularitas. Jadi ada orang ya siklus haidnya itu normal, teratur, kurang lebih 28 hari. Namun ada orang yang haidnya maju kadang mundur. Nah, normalnya variasinya itu di bawah 7 hari. Dan mentoknya itu variasinya 7 hingga 9 hari. Jadi kalau jarak antara dua siklus haid, yaitu jarak hari pertamanya tentunya, di kisaran 9 hari masih normal. Namun jika sudah keseringan 10-11 hari, itu sudah dikatakan haidnya tidak normal ya. Nah, untuk volume itu normalnya per siklus 5 hingga 80 ml. Untuk memastikan ini biasanya pakai alat yang terukur. Kalau kita pakai pembalut biasanya akan rancu. Jadi buat orang yang pakai menstrual cup misalnya seperti saya, jadi itu kita bisa ukur berapa volume haid kita di tiap siklusnya. Karena tadi kita udah paham bagaimana haid yang normal, maka kita akan bahas bagaimana sebenarnya haid yang tidak normal. Hal ini penting sekali diketahui oleh wanita usia subur, namun penting juga diketahui oleh mereka yang baru aja akil balik. Yang pertama disebut juga dengan amenore. Amenore ialah ketiadaan menstruasi berturut-turut, biasanya 3 bulan udah disebut amenore. Nah, amenore ini ada yang terjadi primer dan ada yang terjadi sekunder. Nah, kalau yang primer selama hidupnya dia belum pernah haid, namun sekunder dia pernah haid teratur, namun karena suatu keadaan atau pada suatu titik haidnya itu menjadi berhenti selama 3 bulan misalnya. Nah, kalau pada orang hamil ya emang wajar ya amenore. Namun pada beberapa kasus karena penggunaan alat-alat KB juga dapat mengakibatkan amenore. Ada juga banyak gangguan-gangguan struktural lainnya pada saluran reproduksi wanita yang dapat menyebabkan amenore. Untuk itu, kalau amenore sekunder sebaiknya konsultasi langsung ke dokter kandungan. Nah, haid infrequent atau jarang itu biasanya di atas 38 hari. Misalnya hari pertama haid pada siklus yang ini, misalnya pada bulan Maret ke haid yang berikutnya, misalnya pada bulan selanjutnya. Nah, dia itu jarak hari pertamanya itu
39 hari misalnya atau 40 hari itu dikatakan haidnya jarang. Berbeda dengan haid yang sering. Haid sering itu bahkan di bawah 30 hari dia udah haid 2 kali. Dengan intervalnya itu kan haid normalnya maksimal 8 hari. Jadi dia 8 hari haid, baru kosong dulu 2-3 minggu misalnya, lalu dia haid kembali 8 hari durasinya. Nah ini sebenarnya udah gangguan ya, ini disebut juga frequent. Nah kalau frequent itu jarak antara hari pertama haid di siklus yang ini dengan siklus yang berikutnya itu kurang dari 24 hari. Nah kalau dari durasi tentunya kita tahu kalau normalnya 8 hari maksimal, tentunya di atas 8 hari disebut prolonged menstruation. Misalnya durasi haid dari hari pertama tiba-tiba deras ya, dihitung bukan dari flag, itu 9 hari. Jadi itu sudah ada masalah ya, apalagi terjadinya sering. Nah untuk regularitas ini biasanya yang agak sulit dinilai. Biasanya jarak antara siklus haid yang terpendek ya, saya udah pernah jelasin juga bahwa dalam 6 bulan belakangan, 6 bulan terakhir catat siklus haid, 6 siklus haid. Nah itu diperhatiin kalau misalnya ada yang jarak hari pertama haid yang ini dengan hari pertama haid yang berikutnya, itu jaraknya dicatat ternyata pendek banget, misalnya 25 hari, atau ada yang jauh banget misalnya 37 hari. Nah itu kita yang harinya pendek itu disebut siklus haid terpendek, dan yang panjang 38 hari misalnya itu dicatat sebagai siklus haid terpanjang. Ini harus diingat, dan variasi antara keduanya itu maksimal 9 hari ya, bisa 7 hingga 9 hari. Namun normalnya untuk yang haidnya teratur di bawah 7 hari. Namun ada pengecualian pada orang yang haidnya tidak teratur, bisa dikatakan normal juga jika variasinya 8 hingga 10 hari. Jadi masih ditolerir jarak 10 hari. Nah untuk alirannya atau volumenya biasanya ini tergantung tiap orang ya. Emang ada yang orangnya sekali haid tuh rutinnya banyak faktor yang mempengaruhinya, namun dikategorikan sebagai normal atau light or heavy. Light itu ringan ya perdarahannya, kayak ngeflek atau perdarahan yang minimal satu duk itu nggak terisi penuh gitu setiap pergantian, karena biasanya kan ganti pembalut biasanya 3-5 kali satu hari. Nah kalau dia pada yang heavy biasanya bisa ganti pembalut sampai 5 kali sehari, atau kadang-kadang bisa 6 kali begitu. Jadi itu dia heavy menstruation. Sebenarnya itu terminologi itu dipakai sebagai uterine bleeding kalau di ilmu kebidanan dan kandungan, namun karena memang perempuan itu pasti rutin ya ada siklik perdarahan, itu disebut juga dengan menstruasi. Nah untuk gangguan haid ada beberapa penyebabnya, biasanya kami menyingkatnya dengan PALM-COEIN ya. Jadi PALMCOEIN. Jadi dia ada macam-macam. Dari PALM itu bisa ada polip, adenomyosis, ada leiomyoma, dan malignancy and hyperplasia itu biasanya keganasan, misalnya kanker. Kalau yang itu adalah kelainan struktural, namun kelainan non struktural biasanya kami menyingkatnya COEIN. Nah yang C-nya adalah koagulopati, yaitu kelainan pembukuan darah. O-nya adalah ovulatory dysfunction, jadi ada gangguan pada saat ovulasinya, pada saat pembentukan sel telurnya. Nah, lalu ada masalah di endometrium disebut endometrial, pengaruh obat atau iatrogenic, dan yang terakhir adalah N, not otherwise classified, jadi belum tahu penyebab pastinya. Nah, untuk memastikan ini butuh pemeriksaan yang banyak ya, bisa USG, bisa MRI atau MRI ya, dan yang paling penting adalah konsultasi ke dokter kandungan, yaitu spesialistik. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada pengalaman atau sharing-sharing atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, mudah-mudahan saya ada waktu membahasnya. Jangan lupa bagikan video ini ke semua orang, semoga semua dapat manfaatnya. Thank you for watching, see you on the next videos, bye bye.